Nabi ajarkan. Kemudian doa yang diajarkan tadi. Kemudian berikutnya salat sunat taubah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud wan Nasa'i. An Abi Bakar As-Siddiq an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ma min rajulin yuznib zanban, thumma yaquma fayatatahhar, thumma yusalli rak'atain, thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah." Nabi menyatakan tidaklah seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia bangun, dia berwudu, bersuci dengan sebaik-baiknya. Kemudian salat 2 rakaat, yakni salat sunat taubat. Kemudian dia baca istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka tidaklah dia lakukan melainkan dosanya telah dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca walladzina idza fa'alu fahizatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kemudian baca ini ayat. Yang disebutkan faidah, ya. Maka kita juga kalau sadar kita ini manusia yang enggak luput daripada dosa. Ya, kalau kita sadar manusia yang enggak luput daripada dosa, ya, maka usahakan salat sunat taubat kalau bisa tiap hari. Ya. Itu Nabi menyatakan dalam hadis, kata Rasulullah, memberikan khitab kepada siapa? Kepada para sahabat-sahabatnya. Sahabat sebaik-baik masa, ya. Khairul garni. Tsumalladzina yalawnahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah. Ya. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Tapi tahukah khitabnya Nabi kepada generasi terbaik? Nabi katakan kepada para sahabat, kullukum khatta'un. Kalian adalah manusia yang enggak luput daripada kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang pengen taubat sama Allah. Kalau ini ucapan kepada generasi pertama, kepada para sahabat yang sholat di belakang Nabi, yang berjihad bersama Nabi, yang selalu memandang wajah Nabi, gimana dengan kita? Jadi jangan ngerasa suci. Kalau aneh sih, alhamdulillah nggak pernah buat dosa. Saya mah bersih, suci. Nah, ente nganggap diri suci, itu dosa tuh. Dosa. Ya. Makanya ya lah, kalau ini ucapan kepada para sahabat, ya apalagi kepada kita. Ya. Kullukum khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Ya, sebaik-baik orang yang berbuat salah yang mau taubat. Ya. Maka bisa salat taubat, ya, tiap malam. Dan subhanallah, sholat taubat, sholat hajat, itu sholat sunnah ghairu maksudah. Artinya apa? Bisa digabungin, ya. Dua rakaat dengan niat taubat, niat hajat, boleh, ya. Sekalian niat tahajud, boleh, silahkan gabungin semuanya, 3 in 1, ya. 3 in 1, dua rakaat tapi niatnya tahajud, taubat, hajat, boleh, silahkan. Ya, kalau itu mau dibagi-bagi lebih afdol lagi. Tahajud sendiri, taubat sendiri, hajat sendiri. Mau digabung boleh, silahkan. Hakada. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, "Idza kharajta," kata Rasulullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilika fasalli rak'atain." Ya. Kata Nabi, kalau engkau pengen keluar rumahmu, jangan lupa salat dulu 2 rakaat di rumahmu. Sebab 2 rakaat yang kau lakukan itu menyelamatkan engkau dari keluarnya kepada hal mendapatkan keburukan ketika engkau keluar. Begitu masuk rumah juga jangan lupa masuk rumah salat 2 rakaat, ya, di dalam rumah. Ya, paling enggak salat sunnah apapun, ya, salat sunnah mutlak. Ya. Ente masuk rumah salat juga 2 rakaat. Sebenarnya 2 rakaat yang kau kerjakan itu bisa mencegah, ya, keburukan masuk, ya, bersamamu ketika masuk ke dalam rumah. Hakada. Kemudian juga faedah disebutkan al-afdal fi'l hadhihi nawafil allati la tusra fiha al-jama'ah fil buyut. Dan salat sunnah yang tidak sunnah dilakukan berjamaah, afdalnya itu dilakukan salatnya di rumah bukan di masjid. Ya. Afdalnya salat sunnah tersebut dilakukan di rumah bukan di masjid. Jadi pokoknya setiap salat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, afdalnya dilakukan di rumah kecuali ada beberapa. Apa itu? Istisna salatul duha. Tapi kalau salat duha walaupun tidak disunahkan berjamaah, afdalnya di masjid salat duha. Ya. Makanya dahulu itu di Hadramut, di Kota Terim, itu orang pengen salat duha di Masjid Ba'alawi sampai ngantri, tobur, ngantri ngapain? Mau salat duha dalam masjid. Ya, padahal masjid banyak, ya. Di Kota Terim tuh masjid ada 350 lebih masjid. Tapi orang semuanya yang berharap bisa sholat duha di Masjid Ba'alawi. Kenapa? Sebab atharul aulia, banyak para aulia kalau sholatnya di situ. Sebab ini Masjidil Gom dari zaman dulu dibangun.
ratusan tahun. Berapa aulia yang udah sholat di situ. Bahkan itu kata ulama, setiap jengkal di Masjid Ba'alawi pernah digunakan sujud oleh para aulia ussalihin. Makanya mereka tuh orang-orang terim itu, semuanya pengen sholat duhanya di Masjid Ba'alawi, jadi ngantri. Orang kalau ngantri, kalau mau ngambil sembako kayak begitu tuh, panjang antriannya keluar masjid. Ngapain? Nungguin gantian tuh sholat duha, keluar masuk, keluar lagi masuk lagi, terus begitu. Karena pengen ngamalin sholat duha di dalam Masjid Ba'alawi. Kata, kalau zaman sekarang boro-boro masjid mah kosong. Sekarang masjid waktu duha dikunci. Makanya kalau kita tahu sebenarnya sunnahnya itu sholat duha afdalnya fil masjid, mau fil bait. Tapi bukan berarti dilarang di rumah, boleh di rumah. Cuma ini afdaliyah. Kemudian juga rakaatul ihram. Orang yang sedang ihram, sunnahnya juga di masjid. Makanya itu di tempat miqat, mau ihram haji, ihram umrah, di setiap miqat tuh ada masjidnya. Jadi kalau kita ihram, masuk ke masjid sholat sunnah ihram, afdalnya di masjid. Tapi kalau saya sholatnya di hotel boleh nggak? Saya buru-buru sebabnya. Jadi saya mandi dulu, kemudian saya sholat sunnah ihram. Jadi ke mikot cuma pasang niat doang. Jadi mikot pasang niat langsung tembus ke Mekah, biar bisa tawaf. Buru-buru. Jadi boleh nggak sholat sunnah ihram di hotel? Boleh. Cuman afdalnya di masjid. Afdalnya di masjid rakaatul ihram. Istikharah afdal di masjid. Afdal di masjid. Wa kadzan nawafil allati tusra bihal jamaah, begitu juga salat-salat sunnah yang disunnahkan berjamaah itu afdalnya di masjid. Adapun juga kayak qobliyah ba'diyah itu afdalnya di rumah bukan di masjid sebenarnya. Ini bagi mereka yang nggak takut ketinggalan berjamaah. Tapi kalau yang mikir, aduh azan, sholat sunnah dulu, habis baru ke masjid. Sampai ke masjid udah rakaat kedua, masbuk terus kita jangan kalau begitu. Kalau khawatir ketinggalan takbiratul ihram atau ketinggalan berjamaah, maka afdalnya udah kerja di masjid. Tapi sebenarnya pada hakikatnya qobliyah ba'diyah itu afdalnya di rumah, bukan di masjid. Tapi kalau khawatir ketinggalan berjamaah, maka afdal di masjid. Begitu juga kalau takut kalau dia pulang ke rumah jadi nggak sholat ba'diyah, kalau gitu ente di masjid. Daripada di rumah nggak ba'diyah, mendingan di masjid sholat ba'diyah. Wahakadza. Jadi memang pokoknya setiap sholat-sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah itu afdalnya di rumah bukan di masjid. Kemudian yang bagi lisalik tariqil akhirah. Kemudian juga faedah disebutkan hendaknya bagi orang yang menuju akhirat, ingin dekat dengan Allah, ingin mendapatkan ampunan dari Allah, jangan meninggalkan sholat 2 rakaat ketika terangkat kadar rumuh, terangkat matahari kadar 1 tombak kayak kita sekarang ini. Atau dinamakan dengan sholat sunat isyraq. Sholat sunat isyraq. Itu begitu kayak sekarang nih matahari udah terbit, terangkat kadar 1 tombak. Itu 1 tombak itu kurang lebih 15 atau 16 menit setelah terbit matahari. Jadi kalau matahari terbit contohnya jam setengah 6, 5.30, berarti paling enggak 5.45 udah boleh sholat sunnah isyraq. Sekarang nih udah boleh sholat sunnah isyraq. Jadi ketika hendaknya bagi mereka yang ingin mendapatkan ridha dari Allah, yang mendapatkan ampunan dari Allah, yang punya kedudukan di sisi Allah, jangan meninggalkan sholat 2 rakaat setelah terbit matahari terangkat kadar 1 tombak dengan niat sholat sunnah isyraq. Itu Nabi menyatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di musholahnya berzikir, memohon kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Dia nggak pernah pergi haji, cuma dapat pahala haji sempurna. Maka pernah salah satu guru kita waktu ditanya, diwawancarai, dia bilang, ente udah pergi haji udah berapa kali dalam seumur hidup? Dia bilang, alhamdulillah saya pergi haji tiap hari. Oke, tiap hari. Haji ada mikot zamani, ada waktu-waktunya. Kok ente bisa pergi? Bang, sebab saya ngamalin sholat sunnah isyraq. Nabi katakan barang siapa yang sholat sunnah isyraq mendapatkan pahala haji dan umrah. Bukan cuma haji dan umrah. Pahala haji doang dan umrah lah, yang sempurna. Pahala yang sempurna. Haji mabrur, umrah mabrurah. Sekali dong lah. Tammaten. Diulang 3 kali. Ini setiap sholat sunnah isyraq dapat pahala haji 3 kali. Haji yang mabrur.
Dapat pahala umrah 3 kali, umrah yang mabrurah. Kalau tiap hari dilakukan, subhanallah, lihat. Ya. Makanya jangan sampai ditinggalin, khususnya santri. Ya. Dan tinggalin salat sunnah isyraq. Kemudian juga hendaknya gabungin dengan taubat, istikharah, qada'il hajat. Ya. Wal hifdzu min jamil umur min jamil syurur fid din wa dunya wal akhirah. Minta penjagaan dari Allah. Ya. Penjagaan dari apa? Dari perkara-perkara yang buruk yang tidak disukai, baik dalam urusan agama, dunia dan urusan akhirat. Kemudian setelah salam,